Presiden Joko Widodo melakukan sidak pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Presiden ingin memastikan PPKM Mikro dilakukan dengan baik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Presiden sempat berkeliling di area lingkungan Rawasari, Cempaka Putih. Presiden didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut memeriksa keberadaan Babinsa dan Babin Kamtipmas yang merupakan bagian dari Satgas setempat. Presiden lantas bertemu dengan pengurus lingkungan dan ketua RW di Rawasari. Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah untuk memastikan kebijakan pencegahan COVID-19 berjalan dengan baik seiring berjalannya PPKM Mikro. Karena saat ini diperlukan pengawasan di lapangan. Tapi di semua RW, RT, desa, kampung itu PPKM Mikronya berjalan. Karena yang diperlukan sekarang ini adalah tindakan lapangan, pengawasan lapangan, kontrol lapangan, berjalan atau tidak berjalan. Percuma kita membuat sebuah kebijakan, policy, tetapi di bawah tidak berjalan. Jakarta menjadi salah satu wilayah yang memberlakukan penebalan PPKM. Petugas menyekat sejumlah jalan di DKI Jakarta, diantaranya kawasan Bulungan, Kemang, Cikini, Sabang, Asia Afrika, Kota Tua, Boulevard Kelapa Gading, dan Pantai Indah Kapuk. Malam ini salah satu lokasi penyekatan, yakni kawasan Jalan Bulungan, Jakarta Selatan, masih terpantau ramai meski penjagaan petugas sudah dilakukan sejak sore hari. Untuk mengetahui mekanisme penyekatan yang diberlakukan di Ibu Kota Jakarta, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang saat ini berada di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Dian, setidaknya ada 10 titik penyekatan yang diberlakukan di Jakarta, termasuk di wilayah Anda yang saat ini berada. Seperti apa, Dian, sebenarnya mekanisme penyekatan Ibu Kota ini, Dian? Kalau khusus untuk penyekatan sebenarnya mekanismenya adalah penutupan sejumlah ruas jalan di 10 titik penyekatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Cynthia. Nah, salah satunya adalah di kawasan Bulungan, tempat saya melaporkan saat ini. Nah, di lokasi ini penyekatan tentu sudah dilakukan karena memang aturan penyekatannya dimulai sejak pukul 9 malam hingga pukul 4 dini hari setiap harinya. Nah, sehingga memang di lokasi tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di kawasan Bulungan, ini sejumlah ruas jalan sudah ditutup, yakni jalur dari arah GOR maupun dari Taman Barito, kemudian juga dari Panglima Polim ini sudah ditutup sehingga tidak semua kendaraan boleh melintas di jalur ini. Hanya kendaraan-kendaraan tertentu, diantaranya adalah kendaraan yang berkepentingan, contohnya adalah ambulans, kemudian kendaraan logistik, ataupun pengendara atau warga yang memang mau pulang ke rumah dan memang harus melewati jalur yang ditutup maka boleh melintas. Selebihnya yang tidak berkepentingan ini tentu akan disuruh putar balik. Nah, di lokasi ini, di kawasan Bulungan, penyekatan dilakukan oleh petugas gabungan baik dari Pol PP, kemudian juga dari kepolisian dan perangkat daerah. Mekanisme penjagaannya, jadi ada petugas yang berjaga di pos penjagaan, tapi juga ada yang melakukan operasi begitu berkeliling. Nah, Cynthia, sebenarnya penyekatan yang dilakukan tujuan utamanya adalah untuk membatasi kegiatan masyarakat. Karena memang penyekatan ini adalah bagian dari aturan penebalan PPKM yang sudah dikeluarkan pemerintah, di mana ada aturan-aturan lainnya. Kalau boleh saya sampaikan, ini diantaranya juga adalah mengatur komposisi pegawai di perkantoran begitu yang kapasitasnya hanya boleh 25% kalau di zona merah, kemudian mengembalikan sistem sekolah ke virtual, kemudian juga rumah makan dan pusat perbelanjaan ini hanya boleh 25% dan pengoperasionalan waktunya dibatasi hanya pukul 8 malam saja, Cynthia. Ya, Dian, dari beberapa hari penyekatan yang sudah dilakukan ini, setidaknya kesulitan apa yang ditemukan petugas saat operasi penyekatan berlangsung dan seperti apa respon warga maupun pengendara terkait penyekatan yang diberlakukan di Ibu Kota Jakarta, Dian? Kendala yang dihadapi oleh petugas ini utamanya adalah menghadapi warga yang masih ngeyel tentunya, Cynthia. Karena memang masih ada beberapa pengendara yang tidak atau menolak arahan dari petugas untuk putar balik jika tidak memiliki kepentingan. Nah, tentu hal ini yang juga di lapangan harus menjadi evaluasi baik oleh pemerintah maupun petugas. Apakah aturan-aturan
selama ini yang diberlakukan, aturan berjilid-jilid, kemudian operasi yang dilakukan oleh petugas, ini betul-betul berjalan efektif atau tidak. Apalagi kalau kita mengingat, Cynthia, sanksi yang kemudian diberlakukan oleh petugas sejak awal pandemi ini lebih cenderung ke arah persuasif. Nah, tentu kita tidak menginginkan dengan sanksi atau ketidaktegasan petugas, ini nantinya masyarakat akan mengira bahwa aturan yang saat ini diberlakukan, kemudian juga operasi yang dilakukan petugas hanya formalitas belaka. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan langsung dari kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Terima kasih, Dian.